Balik lagi di Bincang Surya, bincang-bincang yang ada di tata surya kita. Oke, balik lagi nih kawan. Di sini ada Bang Alfian dan Bang Kare lagi tentunya. Tapi tumben nih kita bertiga kali ini nih. Iya, kemarin berempat. Berempat. Ada joinan satu. Iya, betul. Ini Nih, gimana nih Bang Rama? Mau bahas apa kita Bang? ya kita ngebahas topik yang udah sering dibahas sama orang-orang nih. Apa tuh? Ya, bentar lagi kan tahun 2023 nih. Nah, Pasti abang-abang udah tahu nih 2023 tuh ada kabar bahwa 2023 tuh bakal gelap. waduh, sekarang udah gelap Bang. Ini malam, Oh, iya, maksudnya malam. kondisi. Bener. Kondisinya akan gelap. Yang ada dibilang tuh ada yang namanya resesi. Resesi. Iya. Oke. Kalau menurut abang-abang sendiri nih ya, kan saya orang awam nih ya, nggak tahu resesi itu apa sih. Coba Bang Alfian jelasin. Coba abang dulu tahu nih. nggak sih resesi itu Kira-kira terkait apa aja resesi itu gitu? apa sih Bang? Ini resesi apa sebenarnya ya kalau 2023? Kalau dengar-dengar saya itu soal kita menghadapi krisis pangan. Ada hubungannya sama yang di Eropa sana nggak sih bang? Iya, secara global ada hubungannya bang. Dan itu menjadi perbincangan hangat sekarang. Jangan hanya di level pengambil keputusan, tetapi di kalangan menengah, ekonomi paling bawah, semuanya lagi rame-rame bicarakan itu. Iya, berarti kan kalau kita lihat nih kalau dari krisis pangan, negara kita kan bisa dibilang pangannya muternya di negara itu. Kita bisa dibilang tidak terlalu mengandalkan dari negara luar, Ya, karena kan nggak mengandalkan impor ya. Indonesia sendiri kan katanya itu dia negara agraris. Apapun bisa ditanam di sini, ya kan? Iya. Jadi kira-kira dengan kita dinobatkan sebagai negara agraris nih, apa iya kemungkinan kita juga akan mengalami yang namanya resesi itu bang? Apa mungkin nih ya? Namanya krisis mungkin pasti kita kena dampaknya. Sebesar yang diprediksi itu nggak sih kalau menurut abang-abang sekalian? Jadi begini sebenarnya ya, dalam beberapa bulan terakhir ini, kan ini di media ya ramai menyoroti soal itu, krisis pangan. Ya Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Jokowi sendiri ya Presiden juga menyampaikan hal itu secara resmi. Bahwa dalam satu sisi banyak orang, ya orangnya kita bilang pengamat lah ya, bilang akan itu menimbulkan kepanikan ya, kepanikan publik, terlebih kepada masyarakat ya, apalagi UMKM ya. Sebenarnya nggak salah sih, Nggak salah terkait apa tuh bang? Maksudnya menimbulkan kepanikan itu ya, menimbulkan kepanikan. Biar dari masyarakat sendirinya tuh udah ada persiapan gitu. Iya, sebenarnya ini ada hal positif. Ini sebuah awasan awal, awasan dini yang dilakukan supaya negara ini siap, masyarakat ini siap menghadapi krisis pangan. Ya, sehingga tidak salah juga kalau pada akhirnya para decision maker itu menyampaikan bahwa kita akan menghadapi krisis pangan pada 2023. Sekarang menjadi tugas daripada negara, tugas daripada pembuat keputusan, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat, bagaimana untuk siap menghadapi situasi ini. Paling tidak di pertanian juga ya. Nah, tapi bang, petani. Faktor utama yang menyebabkan kalau semisalkan memang terjadi adanya krisis pangan nanti di tahun 2023, itu kira-kira apa sih bang? Kan yang kita lihat nih kayak di Eropa sendiri, antara Ukraina dan Rusia, karena di Ukraina sendiri itu dia adalah salah satu pemasok
Gandum ya? Gandum terbesar di dunia, ya kan? Dan itu jadi satu permasalahan karena mungkin distribusinya jadi kurang, ya kan? Karena mereka memang lagi ada perang dan membutuhkan pasokan itu mungkin ya. Nah, apakah ada faktor lain yang benar-benar menjadi faktor utama? Kan karena kan kalau cuman gandum ya mungkin adalah. Mungkin kalau gandum krisisnya lebih ke negara yang mengonsumsi gandum, yaitu Eropa sendiri, kan negara barat sendiri. Ya paling sebenarnya yang paling berdampak itu di migas sih. Ya menurut saya ya, menurut gua di migas sangat berdampak, apalagi kan mostly perusahaan di Eropa migasnya dari Rusia kan kalau tidak salah kan. Ya betul. Gas bumi ya. Gas bumi kan. Mungkin di situ sangat berdampak, apalagi dengan naiknya migas. Yang berdampak nih bukan di Eropa aja, tapi seluruh dunia. Kita juga pernah ngerasain kan sebelumnya, sampai harga BBM pun dinaikkan akhirnya. Tapi memang berpengaruh. Berapa bulan setelah kenaikan harga BBM itu memang berpengaruh itu. Jadi semuanya Jadi efek kena domino, imbas, kena imbas. Harga barang naik dan sebagainya. Terus stok pangan kita gitu. Nah, kan itu tadi dia yang makanya saya bilang Iya. terkait dengan stok pangan, krisis pangan. Sedangkan di Indonesia sendiri itu merupakan negara agraris. Mungkin apa sih yang menyebabkan faktor utama kalau semisal kita terdampak atau bahkan kita termasuk ke golongan yang akan terkena negara resesi? Nah, itu kira-kira apa sih, Bang? Apanya tuh? Ya itu kan kita kan sebagai negara agraris yang memang bisa, kata orang-orang bilang kita bisa swasembada pangan ya kan. Padahal sampai sekarang nyatanya belum ada. Belum ya. Kan belum ada swasembada pangan, belum bisa kita swasembada pangan. Nah, terus juga nanti ada krisis pangan dan itu bisa terjadi di negara kita. Mungkin ada balik lagi kali ya ke bahan bakar kali ya. Bisa jadi, atau kan kalau kalau kita bahas pangan, ya masyarakat Indonesia harus bekerja juga kan, dapat upah. Ya. Kebanyakan yang di Indonesia sendiri banyak juga dari luar kan, membangun perusahaannya, membangun pabriknya. Ada salah satu peneliti yang bilang kenapa di Indonesia belum bisa swasembada pangan, dan memang karena terkait dengan salah satu faktornya adalah perubahan iklim. Iya. Iya, kita sangat kalau kayak itu bergantung banget Kalau sama iklim. memang saya melihatnya kalau di Indonesia itu sebenarnya kita siap menghadapi ya. Tapi karena perubahan iklim yang fluktuatif, tidak tentu, curah hujannya tiba-tiba besar, terus tiba-tiba menurun, panas dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi produksi pertanian kita. Setuju. Iya. Nah, itu dia produksi pangan kita juga kan ya. Nah, dan memang ini sebenarnya apa Bang? Ini ya tanggung jawab semua kita. Iya. Tanggung jawab negara, masyarakat sendiri, sektor-sektor pertanian, ya kan, perdagangan, kelautan, semua ini harus siap begitu. Betul. Harus siap. Jadi masyarakat ya paling tidak sekarang ya, pemimpin-pemimpin itu harus mengarahkan masyarakat itu harus siap menghadapi krisis pangan ini. Mereka harus tanam tanaman yang produktif, yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalkan singkong ya. Singkong itu lama. Jagung 3 bulan. 90 hari. Singkong itu lama. Ya, singkong. Kalau singkong itu bisa hampir 1 tahun. Setengah tahun. 8 bulan ya. Kalau singkong. Tapi jagung misalkan. Dan tanaman-tanaman lain Ubi-ubian. yang ubi-ubian ya. Maksudnya ada tanaman alternatif gitu. Ya, betul. Tapi apa nggak berpengaruh? Mungkin kalau yang saya lihat ya, dengan kita siap untuk menyesuaikan pangan. Mungkin yang bakal berpengaruh itu balik lagi ke daya beli masyarakatnya mungkin ya. Ya pasti. Iya. Semuanya Semuanya pasti aspek yang kena. besar ya. Kayak tadi di awal dibilang kayak
kasarnya bisa ditakut-takuti dengan adanya isu tersebut. Otomatis kan masyarakat lebih menyiapkan diri gitu kan. Iya. Saving money. Buat ya takutnya ada hal yang buruk terjadi di Iya. tahun tersebut. Tapi nyatanya sampai sekarang pun pertumbuhan ekonomi kita tuh Iya. 5,7%. 5,7. Dan itu dipengaruhi oleh Daya beli daya masyarakat. konsumtif oleh Konsumtif. masyarakat yang menengah ke atas. Dan itu menjadi tren positif menurut kita, ya kan? Bisa. Karena dengan adanya tingkat konsumtif yang cukup tinggi bagi kalangan menengah atas, itu yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita. Nah, Dan saya juga senang Bang, maksudnya 2 tahun terakhir ini pada saat kita timpa COVID-19 ya, ya, itu situasi ekonominya, waduh, bukan hanya Indonesia ya, hampir seluruh. Tapi menariknya di Tangsel, di Tangerang, itu ada perusahaan-perusahaan swasta yang kalau boleh dikatakan sudah mempersiapkan itu kepada masyarakat kecil, bagaimana soal ketahanan pangannya. Ada. ya betul. Mereka mulai dengan dana CSR, mereka menyiapkan masyarakat untuk bisa berdaya secara pangan, secara ekonomi. Saya lihat di Tangsel, Ya. terus di Tangerang, ya mereka memanfaatkan bagaimana masyarakat itu diajarkan bagaimana memanfaatkan lahan kecil sekitar rumah mereka, halaman rumah mereka. Dimanfaatkan untuk tanam sayur, tanam cabai, jagung, kacang dan sebagainya. Sebenarnya ini suatu hal yang positif. Betul, setuju saya. Saya salut justru. Sebelum Jokowi itu mengatakan kepada masyarakat bahwa harus siap pangan dengan tanaman-tanaman alternatif untuk menghadapi krisis pangan nanti pada 2023. Perusahaan-perusahaan ini sudah duluan gitu. Ini satu nilai positif. Betul. Yang perlu kita berikan apresiasi juga. Ya, setuju saya. Berarti terkait dengan perusahaan tersebut memang mereka benar-benar melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang memang terdampak atas kejadian COVID-19 ya. Iya. Ya mungkin kayak keadaannya nggak akan beda jauh ya. Ya betul. tapi kan yang banyak jadi headline pastilah setiap krisis itu seperti tahun 98, 2008 melahirkan orang miskin baru dan orang kaya baru. Bisa aja malah yang kaya makin kaya, bisa aja yang miskin makin miskin. Betul. Iya, jadi itu tergantung apa ya? Tergantung cara menyikapinya, balik lagi ya. Iya. Ya, kita mempersiapkannya seperti apa. Sebenarnya kalau gua baca sendiri ya, ada tuh salah satu memang dia bukan pakar ekonomi ya, tapi memang dia yang sebagai pengamat mungkin ya, Iya. bilang kalau kita itu sebagai masyarakat saat terjadinya krisis di sebuah negara maupun dunia itu menjadi salah satu peluang yang memang menjanjikan. Karena kan kita tahu sendiri kalau krisis itu sebenarnya nggak terjadi jangka panjang ya. Iya. Kita lihat dari tahun 98 kejadiannya nggak terlalu lama, terus juga tahun 2008 mereka nggak terlalu lama juga, ya kan? Nah, ini momentum sebenarnya untuk masyarakat memang yang mau mengambil peluang. Karena pada dasarnya saat krisis itu semua mata uang akan melemah dan segala hal itu akan melemah. Nah, bagaimana cara kita, ya benar tadi kata Bang Rama, menyikapi dan mengambil aksi. Iya. Nah, salah satunya itu kata dia adalah
investasi. Iya. Dalam Yang bentuk banyak. apa nih investasinya? Apa yang harus dilakukan? Betul. Nah, karena kalau sekarang kita lihat ini pasti di tahun 2023, semisal kalau benar-benar ada resesi terjadi, otomatis nilai saham itu akan turun semua kan. Iya. Nah, itu peluang kita untuk bisa ngebeli saham-saham tersebut. Iya. Tapi nggak tahu ya, beberapa ada Nah, yang tapi kan bilang, kalau di expertnya Iya, mungkin. di Kalau expert. kita Iya. sebagai orang awam mungkin kita bisa. kita yang nggak ada keilmuan di sana. Kalau kita sebagai orang awam mungkin kita bisa mulai investasi dari yang memang paling kuat sekarang ini, walaupun ada krisis, properti. Itu yang paling kuat, properti sama emas. Tapi ada yang bilang kan kalau misalnya ada krisis gitu, ada yang bilang juga tahun depan suku bunga akan naik. Itu bagaimana menyikapinya? Itu kan berarti berhubungan dengan properti ya. Nah, iya itu tadi. Jadi kita semisal kalau sudah memiliki memang sudah memiliki salah satu sebidang tanah ataupun rumah, kalau waktu saat resesi semaksimal mungkin kita tidak menjualnya. Berarti nunggu situasi kembali normal. Iya. Nah, tadi balik lagi berarti kan kata Bang Alfian, bagaimana kita harus bertindak. Salah satunya tadi adalah kita bisa menanam sendiri, ya kan, yang memang menjadi kebutuhan pangan kita, betul? Terus yang kedua itu bahwa ekonomi mikro ini harus digerakkan betul. Iya, betul. Ya, apapun alasannya harus digerakkan. Strateginya seperti apa? Apakah pemerintah harus memberikan stimulus seperti dana dan sebagainya? Itu ekonomi mikro ini penting. Ya, betul. Selain pertanian dan sebagainya, ekonomi mikro ini Ya, kuat. apalagi sekarang Ya. pelaku UMKM itu di Indonesia sudah sangat menjamur dan menjadi tren positif ya. Iya. Nah, menurut saya juga untuk para pelaku UMKM itu gak usah takut. Nggak usah takut. Nggak usah takut tentang adanya kabar resesi ekonomi di tahun 2003 secara global. Menurut saya, kata Pak Jokowi juga, UMKM ini yang menjadi roda penggerak ekonomi Iya. di saat pandemi. Apalagi nanti mungkin resesi, itu bakalan bisa Iya. lebih baik lagi. Kita lihat bahwa memang ada banyak yang harus guling tikar ya Iya. pada waktu pandemi. Tapi buktinya baik-baik aja kan. Setuju. Ada yang justru maju, mereka Iya. mampu bertahan walaupun pemasukannya seperti itu, tapi mereka bertahan tetap Iya, gerak. betul. Kita lihat aja yang di wilayah-wilayah sekitar kita, kios-kios kecil, ya, yang jual sembako dan sebagainya, warung-warung kopi dan sebagainya. Mereka bertahan dalam masa-masa sulit itu. Betul, setuju. Sehingga kalau saya sendiri saya optimis bahwa Indonesia bisa Bisa. untuk menghadapi krisis pangan 2023 itu siap. Betul. Saya juga setuju. Harus Oke. tetap optimis. Mungkin dari abang-abang sekalian nih, ada pesan-pesan nggak sih kepada Sobat Surya nih? Kira-kira gimana caranya kita harus bertahan gitu? Kalau saya, pesan saya untuk lebih pada petani. Iya. Jangan pernah berhenti menanam. Tanam terus. Apa saja yang bisa ditanam, ditanam. Untuk bisa kita makan, bisa kita jual. Jangan berhenti menanam. Mulai sekarang. Oke. Kalau dari Bang Karel, gimana nih? Kalau dari saya mungkin untuk para pelaku UMKM ya. Oke. Untuk para pelaku UMKM, karena kita tahu pelaku UMKM di Indonesia ini sudah sangat menjamur dan cukup banyak. Jangan takut pada berita-berita nanti 2023 kita akan mengalami namanya resesi. Kita harus terus punya kegigihan, semangat, selalu mengambil kesempatan apapun itu celahnya, jadikan itu sebagai peluang.
ya kan? Karena sekali lagi pelaku UMKM adalah salah satu penggerak motor ekonomi Indonesia. Oke, makasih ya abang-abang Iya, nih iya. sekalian nih obrolan kita mungkin sampai sini aja nih tentang resesi. Kalau kita bahas lebih, kita bicara tentang data, pasti nggak cukup nih segini doang. Oh, nih. satu lagi nih, saya lupa Apa? nih Bang. Ada apa tuh? Bang? Satu lagi ya. Itu pesan saya ya. Iya. Untuk para penegak hukum ya, terlebih kepada polisi, TNI. Hmm. Itu tolong bikin negara ini nyaman dan aman gitu. Karena ketika ekonomi lagi goyang, itu biasanya diikuti dengan Kriminalitas. meningkat kan. Itu Iya, tingkat betul, kriminalitasnya itu meningkat. Jadi itu tolonglah kasih bikin aman negara ini supaya petani, nelayan, pedagang itu nyaman untuk bisa bertahan hidup. Ya mungkin Itu juga aja. sekali lagi dari saya untuk pemerintah ya, boleh dimulai untuk melakukan subsidi-subsidi yang memang tepat sasaran Ya. untuk para petani mungkin, karena kita tahu sendiri petani zaman sekarang juga banyak yang bilang kalau harga pupuk, harga bibit itu sudah tidak masuk akal. Mungkin nanti untuk mempersiapkan di tahun 2023 pemerintah bisa dengan cepat dan tanggap memberikan solusi itu kepada masyarakat. Ya, Oke. kita harus bangkit ya Bang ya. Harus Harus bangkit. Oke, Sobat Surya, jadi sekian aja perbincangan kita tentang apa yang akan terjadi di tahun 2023. Pesan dari saya, persiapkan diri Anda. Semua ada pilihan itu ada di diri Anda. Jadi, salam Sobat Surya. Salam Nusantara. Salam Nusantara.